Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak akan pernah berhenti lisan kita selalu memuji dan memuja Allah. Dan sebagai seorang muslim, seringkali kami ingatkan, dua susunan kata ini kita yakini sebagai kalimat syukur. Berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan itu sangat tidak terbatas. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin benar-benar menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena mulai dari titik sperma yang sekian miliar itu, kita dipilih untuk bisa tersentuh dengan sel telur, akhirnya dipilihlah kita dengan fisik yang sekarang ini untuk lahir dan mengemban tugas sebagai khalifah, terusan atau penerus estafet dari ayah kita semua Adam alaihissalam, dan juga menjalankan syariat dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhirnya semua fasilitas di tubuh kita, mata melihat, telinga mendengar, tangan menjamah, kaki melangkah, dan semua yang ada sistem pencernaan, sistem pertahanan, semua ini dan fasilitas di luar tubuh kita. Ada air, ada udara, ada api, apa saja yang akhirnya menjadi fasilitas yang kita bisa gunakan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua itu untuk boleh dinikmati demi untuk ketaatan kepadanya, dan juga tentunya kita syukuri. Dan susunan dua kata ini alhamdulillah adalah kalimat syukur yang sangat luar biasa, mulia dan mudah untuk dilakukan. Termasuk kita bisa hadir bersama-sama sholat berjamaah di masjid ini, dan juga kita menghadiri majelis ilmu setelahnya. Ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita pertahankan. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling sempurna jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya, imannya, dan sebaik-baik suri tauladan. Allah memerintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan dan mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan sebagai ibadah. Maka sangat wajar sebagai seorang muslim setelah memuji Allah alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa bagi ikhwan dan akhwat yang sudah biasa hadir, di pekan ketiga kita ada inspirasi hijrah. Dan tujuannya sudah kita tahu sama-sama kalau yang ikut dari awal, agar kita bisa melihat dan melirik bagaimana saudara-saudara kita yang dulunya mungkin jauh dari agama atau masih terlibat dalam pelanggaran agama, kemudian mereka mendapatkan hidayah. Lalu kemudian bagaimana mereka bisa istiqamah mempertahankan iman mereka, dan kita harap tentunya bertahan sampai meninggal dunia dalam keadaan iman dan Islam yang benar. Nah, ini tujuan kita menyampaikan, dan sudah pernah kami sampaikan, inspirasi hijrah ini memang sudah bukan asing ya. Bagaimana Nabi SAW menyambut para orang-orang yang datang untuk masuk Islam dan hijrah meninggalkan masa lalu mereka. Baik itu dari kekufuran kepada keimanan, atau dari masa lalu yang kelam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Al-muhajiru man hajara ma haramallah. Orang yang hijrah adalah salah satunya orang yang meninggalkan apa yang telah Allah haramkan. Jadi hijrah dari keterpurukan iman kepada kesempurnaan iman, dari maksiat kepada ketaatan, itu juga hijrah. Maka Nabi SAW sangat menyambut semua ini dan merespon mereka, memberikan mereka peluang untuk justru hadir bersama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelumnya. Jadi ini tujuan kita teman-teman sekalian, sehingga kita tidak monoton selalu ada kajian saja, kajian ilmiah, tapi kita juga coba mengorek dari teman-teman kita yang sudah hijrah. Dan insya Allah cukup banyak ya yang kita dapatkan komen-komen dari teman-teman yang hadir dan nonton juga, ternyata mereka merasakan manfaatnya banyak. Oleh karena itu kita lakukan ini sebulan sekali, dan insya Allah pada hari ini kita sudah kedatangan tamu mungkin tidak asing buat antum semuanya. Tapi insya Allah kita tetap minta beliau untuk memperkenalkan diri dulu, namanya, umurnya, kemudian status keluarganya, baru kemudian kita lebih jauh untuk mengenal beliau pribadi. Tafadhal akhi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelumnya jazakallah khairan Ustaz sudah mengundang ke sini, kepada tim KHB juga, pada Nurul Iman juga. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Nama saya lahir Muhammad Kausar Hikmat. Mungkin orang taunya Uki ya di pekerjaan lamanya. Alhamdulillah umur saya sudah 43 sekarang. Istri 1 dan anak alhamdulillah 4. Tapi Allah wafatkan 1. Sejauh itu.
Jadi itu insya Allah mungkin nama beliau sudah tidak asing di umur dan juga status keluarganya. Semoga insya Allah anak antum yang Allah wafatkan tadi satu ya. Mudah-mudahan jadi tambahan amal pada hari kiamat nanti. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwasanya nanti akan terdengar suara gemuruh di depan surga. Dan Allah bertanya kepada para malaikat, suara apakah itu? Padahal Allah, kata Nabi SAW, sudah tahu suara apa itu. Tapi Allah sengaja bertanya kepada para malaikatnya. Maka para malaikat mengatakan itu adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka minta agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, masukkan mereka bersama orang tuanya ke surga. Jadi bagi saudara-saudara kita muslim yang memang meninggal, wafat anaknya yang Allah titipkan dari 4 bulan semenjak ditiupkan ruh atau sampai sebelum balik. Maka itu semua insya Allah kebaikan dulu. Allah SWT lebih tahu kenapa hanya menentukan ajal atau umurnya sampai di situ. Baik, mungkin ikhwah dan akhwat kita di sini, Akhi Uki mau lebih jauh mengenal. Mungkin juga sudah ada yang mengikuti cerita hijrah antum ya. Tapi karena memang acara kita ini inspirasi hijrah, mungkin perlu ditahu background ya. Lalu antum, seperti sudah tidak asing antum dulu sebagai seorang musisi. Nah, seperti apa ini ceritanya nih masalah musik nih? Apa memang itu hobi dari kecil atau memang itu adalah kegemaran keluarga atau apa yang kira-kira ceritanya seperti apa? Oke. Mungkin semua awalnya tuh waktu sempat tinggal di Australia waktu itu karena bapak kerja di sana juga ya. Di tahun berapa itu? Itu tahun 89 berangkat, pulang tahun 993. Dan ketika itu juga waktu berangkat ke Australia juga, insya Allah ya kita agak susah juga untuk kalau kita dari sudut pandang agama untuk bisa, bahkan di area saya itu nggak ada masjid waktu itu tahun 89 ya. Jadi sangat jauh dari agama. Tinggal di sana selama 4 tahun. Tapi lingkungannya itu tahun 90-an tuh sangat kental dengan musik di Australia. Pokoknya di dunia itu masih SD berarti ya? Itu SD kelas 2. Gitu. Jadi di sekolah pun juga mulai dari gaya berpakaian kita udah kayak musisi, udah mulai dengerin lagu tuh di situ. Kakak saya juga seneng musik, semua keluarga. Walaupun bapak sama ibu itu nggak begitu tertarik terhadap musik, cuma mereka seneng gitu. Cuma yang bikin tertariknya pada saat itu adalah lingkungan, teman-teman, gaya hidup, segala macam. Setelah itu pulang ke Indonesia, masuk SD, di situ juga masih diterusin. Nyampe di Indonesia juga masih happening. Maksudnya juga. Maksudnya nyambung SD-nya nih dari Australia? Dari Australia pulang kelas 6 SD. Nyampe di sini nyambung kelas 6 SD. Nah puncaknya di SMP. Begitu mulai balik biasanya kan laki-laki itu senang perhatian gitu ya. Dan pada saat itu memang yang kelihatan keren, kelihatannya menarik itu adalah pemain band gitu, lingkungan. Dan sejak kelas 1 SMP itu pertama dibeliin gitar sama bapak. Bapak bilang ada dari jalur kakek juga suka main kecapi dulu gitu, mungkin ada bakat. Dari situ mulai belajar gitar dari SMP, mulai ngeband dari SMP. SMA udah mulai kerja main di klub-klub malam. Itu yang kita manggung jam 12 malam gitu ya. Itu SMA kelas 2 itu sampai ibu kesel gitar tuh disembunyiin. Kamu belajar dulu, jangan dulu cari duit segala macam gitu. Tapi karena ya gitu melawan orang tua, kita tetap bawa, tetap manggung. Saya ingat banyak sekali orang tua jadi berantem gara-gara itu gitu. Di masa itu pelaksanaan agama sudah berjalan, kayak sholat 5 waktu misalnya? Alhamdulillah kalau sholat, alhamdulillah ibu saya yang sangat-sangat push untuk jaga gitu ya. Dari sisi sholat 5 waktunya, alhamdulillah jalan. Berarti sholat isya dulu baru ke klub malam gitu? Kan jaga sholat 5 waktu kan? Nah Ustadz, jadi iya ada yang tanya, ada musolanya katanya. Masya Allah, jadi kadang-kadang kita itu benar, sebagian teman juga ada satu yang waktu itu di band yang dia juga sholat. Jadi memang kita sholat bareng-bareng, habis itu kita manggung. Dan anehnya kita ngerasa nggak ada kecanggungan gitu ya, habis sholat langsung manggung di tempat orang yang
mabok gitu ya. Kayak yang biasa-biasa aja gitu. Nah kita jalanin itu. Tetap ibu juga sampai ya mendatangkan guru ngaji segala macam. Cuma agama pada saat itu ya hanya semacam kewajiban aja mungkin ya. Nanti beres sholat udah buru-buru banget. Intinya berarti pada saat itu bermain band juga dan tetap agama dihadirkan oleh ibu ya. Diingatkan sholat gitu, guru ngaji segala macam. Itu di SMA? Itu SMA. Nah semenjak waktu masuk kuliah itu saya ingat semester 1 tuh mau masuk UAS sambil ditelepon manajer, ini jadwal rekaman sekarang. Tinggal pilih mau terus sekolah atau udah tinggalin. Jadi saya tinggalin UAS, cabut ke Jakarta, rekaman juga di Bandung, semenjak itu pergi gitu. Nah itu juga ibu juga agak marahnya di situ juga sih. Ya banyak permasalahan ya pada situ. Sampai nggak pulang-pulang sebulan. Nggak pulang-pulang sebulan. Ibu sama ayah sekarang masih ada ya? Alhamdulillah masih ada. Okay. Masih bisa minta maaf tuh? Sangat sudah ya udah. Ya memang banyak berhutang minta maaf sama mereka ya. Okay. Kalau kita berkaca pada apa yang terjadi dulu gitu ya. Alhamdulillah setelah jalan di Jakarta udah itu kadang-kadang nggak pulang sebulan sampai akhirnya merantau di Jakarta, uang belum dapat. Jadi sempat telepon ibu waktu itu, minta pulsa segala macam. Apa mamah bilang, mau jadi apa? Karena pada saat itu musisi itu bukan yang, kalau mungkin sekarang zamannya YouTube, zamannya orang bisa nyari uang di musik itu dengan gampang. Pada saat itu masih emang mau jadi apa gitu, jadi musisi nggak akan menghasilkan apa-apa gitu. Tapi karena pengen harus. Berarti ibu tegur itu karena masalah income, belum kepada hukum agama ya? Belum. Oke, terus? Belum. Maksudnya jadi karena itu karena kita kan sehari-harinya lihat orang-orang terkenal, lihat band-band terkenal, sebenarnya pengen seperti mereka gitu ya. Itu aja yang dikejar. Ya, alhamdulillah itu jalan dari tahun 2020 itu udah kontrak, dan baru keluar 2019 dari tahun 2000 ya. Kurang lebih seperti itu sih perjalanan singkatnya. Tahun 2000 tuh pertama kali keluar album. Berarti bukan 2020 ya? Tadi bukan, salah. Tadi dari tahun 2000 itu album pertama. Terakhir keluar 2019. Gitu. Singkatnya seperti itu sih, Stan. Jadi itu sudah kuliah berarti nggak dilanjutin? Kuliah nggak dilanjutin, Stan. Terus waktu itu jadi keluarga tetap tinggal di kota yang berbeda, orang tua? Di Bandung. Karena waktu semenjak ada keluar album tuh lebih sering di Jakarta. Walaupun kadang-kadang pulang ke rumah, tapi karena kita sibuk tur gitu ya. Jadi mungkin sebulan juga mungkin cuma 2-3 kali ke rumah gitu. Sampai 2019. Terus antum tinggalkan tuh? Alhamdulillah menikah tuh 2008, Ustaz. Tapi 2006 tuh udah pindah ke rumah sendiri gitu. Di Bandung juga, walaupun nggak ditinggalin tapi di Jakarta. Jadi 2006 udah keluar rumah. Itu juga mungkin utang berminta maaf sama ibu juga karena kadang keluar rumahnya nggak bilang-bilang punya rumah gitu. Jadi langsung main cabut aja gitu. Setelah itu banyaknya di Jakarta gitu. Sampai tahun 2016 itu awal titik pertama mikirin agama. Walaupun semenjak dari SMP itu memang senang sama agama. Bacaannya tuh kayak dulu tuh dialog dengan jin muslim gitu. Terus Dajjal keluar dari segitiga bermuda, itu buku-buku yang kita konsumsi dulu. Oh, tanda-tanda hari kiamat. Itu banyak sekali karena kakak juga suka. Jadi kita suka baca-bacanya yang nggak dijadikan lagu tuh. Gitu. Jadi tapi ada ketertarikan pada saat itu sama agama tuh selalu ada. Dengan teman, dengan bapak sendiri sering berdebat tentang agama, tentang hal-hal yang saya ingat waktu SMP itu sering ngebahas tentang rokok karena mereka semua ngerokok kecuali saya gitu. Jadi sering hal-hal seperti itu di meja makan tuh sering jadi perdebatan gitu. Kita masuk ke tahun 2016 nih. Tadi antum bilang mulai tersentuh sisi agama. Apa sebabnya? Umroh, alhamdulillahnya. Umroh. Awalnya tuh gara-gara dari istri ngajak umroh. Waktu itu memang bentrok sama jadwal manggung. Jadi
kayaknya nggak bisa deh. Tapi alhamdulillah qadarullah memang panggungnya batal, terus kita berangkat umroh itu sama anak juga. Nah di sana tuh mulai tuh banyak pertanyaan, maksudnya kan dari mulai sholat juga berbeda-beda kita lihat, terus tentang di sana pun juga ada ustadz-ustadz yang dari jamiah, tapi belum ngebahas tentang agama lah di situ, masih ngebahas tentang seputar sholat. Saya juga sempat duduk juga di kajiannya pada saat itu masih Ustadz Firanda sama Ustadz Abdullah Roy, 2017 juga ke sana lagi gitu. Nah pulang dari sana mulai bertanya-tanya gitu, kayaknya ada yang miss nih dalam, mungkin kita pikir kita sudah tahu agama, yang penting sholat, puasa segala macam gitu. Tapi ada hal-hal yang ternyata harus dipelajarin gitu ya. Walaupun pada saat itu belum masuk pada ranah tentang pembahasan tentang musik. Hukum musik belum. Baru lebih tertarik aja pada saat itu tentang agama gitu. Terus setelah balik dari umroh, apa yang antum lakukan? Masih tetap dengan aktivitas biasa? Enggak, waktu di sana tuh dapat saran juga. Jadi sempat membaca tentang dahulu para sahabat itu membaca 10 ayat, baru nanti pindah lagi gitu setelah paham. Dan itu pulang dari umroh 2016 itu coba dipraktekin gitu. Jadi habis subuh baca Quran, baca artinya, terus di bawahnya suka ada tafsirnya gitu. Setiap hari 10. Setiap hari aja itu dijalanin. Dan itu baru pertama kali tamat Quran selama mungkin setahun lebih gitu ya, dengan baru baca artinya gitu. Kalau dulu kan kita cuma baca Quran. Itu program sendiri atau bersama istri tuh? Sendiri. Jadi pagi-pagi suka menyendiri dulu baca-baca, dan ya itu seringkali suka ada komentari di bawahnya tuh. Itu kembali lagi kepada yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan dia selalu balik ke sana gitu. Jadi sering banget baca hadits ini tuh gitu. Selama umroh, perjalanan umroh, apa yang menyentuh antum di situ sehingga selain kegiatan spiritual yang ada, misalnya kayak ritual tawaf, sa'i, sholat, selain ini ada nggak? Mungkin antum lihat dalam mimpi, antum dinasihatin oleh seorang ustadz, atau antum diskusi sama teman-teman mutawif di sana. Ada sesuatu nggak berhubungan dengan itu? Atau hanya sekedar perjalanan itu menyentuh aja? Yang pertama kali waktu itu dirasain waktu pertama kali lihat Ka'bah sih. Maksudnya perasaan itu nggak dapetin lagi sekarang gitu. Ketika pertama kali melihat bahwa walaupun kita sudah beragama Islam, tapi ketika melihat itu tuh seolah-olah ini agama real. Tuhan itu ada dan disembah gitu. Jadi ketika mengelilingi Ka'bah itu pertama kali tawaf itu yang nggak tahu kenapa kayak rasanya kok kayak dosa tuh banyak banget gitu di situ tuh. Merasa terbebani. Ya. Dosa. Teman-teman yang dari band gak ada yang ikut umrah pada saat itu? Enggak. Sama istri waktu aja. Pada saat pulang sempat duduk diskusi, ngobrol-ngobrol sama mereka, ceritain pengalaman gak? Iya. Jadi sebagaimana biasanya kalau orang pulang umroh itu kan semangatnya tinggi gitu ya, girohnya. Terus kita sok-sok banyak berdebat dengan teman-teman kita yang akhirnya malah kita sendiri dipatahkan sama mereka gitu. Kadang-kadang kita sering ngebahas tentang agama, tentang hal-hal yang sebenarnya kita sendiri juga nggak tahu, cuma sok tahu gitu. Dan mungkin pengen lihat perubahan teman-teman. Sedangkan saya sendiri juga sebenarnya ya belum tahu apa-apa juga sih, hanya baru pulang umroh gitu. Menyampaikan. Sering kita ada, ya memang sama teman-teman dulu sering adalah membahas tentang agama, cuma alhasilnya ya gitu, hubungan juga nggak enak ya. Gitu. Oke, 2016 tuh pulang umroh, mulai ada perubahan, mulai pelajari 10 ayat per hari gitu ya. Terus mulai ada diskusi ringan sama teman-teman ini. Terus puncaknya tadi 2020 ditinggalkan? 2019. Apa penyebabnya? Jadi dari 2016 itu sampai 2018 itu mulai itu sering juga nonton kajian-kajian gitu ya. Nonton kajian, maka sering posting juga hal-hal yang berbau agama di Instagram gitu. Sampai puncaknya di tahun 2017 kalau nggak salah ada yang komen di Twitter pada saat itu. Bahwa nggak boleh musik itu haram. Sesimpel itu gitu. Terus kita debat di Twitter itu gitu. Nggak tahu kenapa malamnya saya hapus komen-komen saya gitu, kok kayaknya saya ngomong kayak orang sok tahu gitu. Terus mulai berpikir. Artinya dia mengatakan itu tidak boleh, antum masih mendebati kalau itu boleh gitu. Iya. Dengan perasaan sendiri. Yang antum hapus komen antum atau komen orang itu? Anak ngapus sendiri. Komen antum? Iya. Karena merasa apa? Bersalah? Berbicara tanpa
dasar. Gitu. Jadi dihapus. Terus sempat ngobrol sama istri juga, ini ada kemungkinan ini haram pada saat itu karena nggak tahu. Ada kemungkinan ini haram. Terus ya investigasi, harus mencari tahu gitu. Mau nggak mau selama 2 tahun itu mencoba mencari tahu. Di tahun 2018-nya itu sebenarnya udah ada berat ke situ ya, berat ke sana. Tapi tetap ada bukan perlawanan, saya mencoba untuk menjadi musisi syar'i pada saat itu. Dengan cara berjenggot, menggunakan ya nggak isbal juga. Berarti tidak cukup dengan perbankan dan hotel syar'i ya. Karena sebelum keluar sempat gini Ustadz, sempat saya nggak mau main di klub malam lagi. Oke lah, perdebatan tentang musik berbeda, tapi sepakat dong kalau income dari khamar mah udah nggak ada perdebatan. Jadi sempat beberapa lama itu kalau manggung nggak mau main di klub malam. Terus 80% penghasilan kita itu ya mungkin 70-80% kita adalah panggung yang sponsornya maaf rokok ya. Saya sendiri nggak merokok gitu. Dan dari kecil saya sudah bilang saya nggak suka. Dan kalau saya mau jujur sama diri sendiri gitu ya, kamu nggak ngerokok tapi kamu manggung yang sponsornya rokok, berarti kamu mempromosikan rokok gitu ya. Di waktu yang sama berarti saya nggak jujur sama diri saya sendiri. Jadi saya yang kedua juga saya nggak mau manggung di yang jual khamar, yang kedua yang nggak ada rokoknya. Sisanya sedikit panggung, entah itu mungkin hari gatheringnya bank, atau sisanya cuma mungkin handphone atau acara sedikit sekali gitu. Jadi pada akhirnya ketika kita mencoba untuk menjadi musisi syar'i, kejepit juga semuanya. Dari segi bukan pembahasan tentang musiknya. Karena yang namanya musisi itu ada. Jadi maksudnya syar'inya ini tidak tampil di klub malam. Ya gitu kan, gitu ke arahnya. Terus, yang penting jangan di klub malam, jangan di tempat yang dianggap haram gitu ya. Iya. Oke. Ada juga kan kalau musisi itu ada istilahnya jumpa fans. Yang dimana fans itu kadang-kadang beli harga mahal untuk bisa mungkin makan malam sama artisnya segala macam. Otomatis mereka pengen foto dong. Dan otomatis mereka pengen peluk juga kadang-kadang gitu. Dan yang datang ke sana kan gak mungkin mereka yang pakai himar tertutup semua gitu. Pasti yang tahu sendiri seperti apa gitu. Jadi karena ganjil juga kalau pakai himar minta foto kan. Iya, apalagi peluk-peluk kan itu nggak mungkin. Maksudnya ya itulah, ya, maksudnya kita nggak bisa gitu mencoba untuk menjadi musisi syar'i itu pada akhirnya akan kejepit dari segala sisi. Terus saya berpikir, aduh jangan dulu ngomongin tentang hukum musiknya deh. Bahkan suka berandai-andai seandainya musik halal yang kayak gini-gininya pun juga urusannya panjang. Nah setelah mulai mempelajari, jadi sebelum waktu keluar itu belum keluar total, maksudnya teman-teman tuh masih yang silahkan pikirin dulu, nanti kalau masuk silahkan masuk lagi, yang penting mungkin kamu butuh liburan. Nah di jeda-jeda itu mempelajari, ternyata jatuhnya bukan hanya kepada perkara. Ini masih 2018 ya? 18 ini puncaknya. 2018 sudah mulai mengaji, ternyata perkaranya bukan hanya pada perkara haramnya musik, tapi jatuh udah mulai ke arah syirik, Ustaz. Kadang-kadang ada lirik yang kita bersumpah untuk pada seorang wanita, misalnya juga ada lirik, mungkin ada yang tahu, aku hidup untukmu, aku mati tanpamu, kata-kata seperti itu. Ada juga itu yang sudah ditinggal ya. Ada juga istilahnya kalau misalnya kita mau manggung itu kita mendatangkan pawang hujan, tuh udah sangat ma'ruf lah kalau di kita gitu. Dan ketika kita cek sound, hujan, ini bentar lagi harus udah pulang, bentar dulu lagi diturunin dulu hujannya pawangnya gitu. Ketika malamnya manggung, hujan juga, kadang-kadang kita suka bercanda gitu, pawangnya kurang jago gitu. Dan pawang itu kalau misalnya berhasil baru dibayar, kalau nggak berhasil nggak dibayar. Maksudnya sebegitu bodohnya kita kalau sekarang lihat ke belakang itu gitu. Alhamdulillah Allah keluarkan. Selain daripada itu tadi, kalau pawang hujan, kesyirikannya ada yang lain? Pakai jimat misalnya, atau ada peramal untuk mendebak ini acara sukses atau tidak gitu. Ada juga ke sana nggak? Ada.
Cuma saya takut karena ini ngebahasnya nih ranah perusahaan juga nih. Memang tapi enggak, global aja. Global Karena, aja. teman-teman ini perlu mengetahui dari semua sisi selain hukum syar'i. Karena kalau hukum syar'i mungkin saya bisa jelasin. Akhi dan ukhti haram. Ini ayatnya, ini hadisnya. Selesai. Tapi kita ingin menyentuh dari sisi yang lainnya. Di praktisi di lapangan itu akan beda. Bisa menyampaikan sesuatu secara global, tidak harus menyebutkan nama perusahaan, tidak harus menyebutkan merek, brand, tidak ada. Kita cuma menyebutkan ternyata kayak tadi itu ada kadang-kadang masuk ke ranah syirik sampai pakai pawang hujan. Itu kan satu poin yang mungkin tidak semua orang tahu poin itu. Mungkin orang pikir ya sudah cuma tampil saja gitu. Itu contohnya. Jadi tidak asing karena gini, dalam teori agama semua amal soleh itu punya saudara-saudara. Contoh, orang sholat 5 waktu itu sangat dekat dengan zikir, doa, baca Quran, teman-teman soleh, majelis ilmu, itu kayak paket itu. Nah sebagaimana juga orang kalau di diskotik, musik, itu dekat sekali dengan khamr, perempuan, itu kayak satu paket gitu. Makanya Urwa bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in pernah berkata, kalau kamu melihat satu kebaikan, amal soleh dari seseorang, bersangka baiklah dengan dia. Karena amal solehnya itu punya saudara-saudara. Kalau sekali kita lihat orang itu ke masjid sholat, kita harus sangka baik. Berarti orang ini aja saja amal soleh yang lainnya pasti. Mungkin dia baca kitab di rumahnya, mungkin dia hadir majelis ilmu, mungkin dia dakwahi keluarganya, mungkin dia pendapatannya halal, mungkin dia bakti sama orang tuanya. Itu satu paket. Sebagaimana kalau kamu lihat seseorang melakukan perbuatan dosa, ketahuilah dia pasti punya saudara-saudara. Artinya itu pasti akan ada rentetannya. Itu kayak sudah pasti. Orang kalau sudah umumnya ya, bermain musik ya tadi, itu sudah tidak asing kita dan tuh bilang masalah klub malam, kemudian pasti akan ada perempuan yang tidak berhijab, kemudian akan ada khamr, akan ada narkotika, akan ada segala macam. Tapi sisi syirik ini saya pun baru dengar nih, kalau pakai pawang hujan gitu kan contohnya. Tadi juga ada jimat ya. Jadi ada juga misalnya kayak gini, kalau kita kan keliling Indonesia otomatis budaya agamanya beda-beda. Dan ada beberapa daerah yang mereka mensakralkan areanya. Yang dimana kalau kita mau ke sana ada kasarnya istilahnya permisi dulu. Gitu. Jadi ada beberapa daerah yang pernah saya manggung, sebelumnya merekanya ada ritual semacam itu. Kenapa? Antum diajak nggak dalam ritual? Enggak, tapi kan kalau kita nggak bikin acara di sana, maksudnya itu nggak terjadi. Cuma kita hanya lihat aja dari jauh gitu. Yang ngapain sih? Ya mereka. Karena biasanya itu. Beberapa daerah itu menarik tuh. Beberapa daerah itu justru tamu disuruh ikut dalam ritual itu. Padahal ritual itu kesyirikan. Itu berbahaya, berarti menandakan sudah ada pembatal keislaman kan. Nah itu taubatnya itu harus dengan syahadat lagi tuh. Kayak misalnya dia kasih sesajen nih. Lalu kita disuruh ikut. Kita seakan-akan pamit juga nih sama penjaga tempat. Nah itu kan sudah syirik tuh. Itu berbahaya sekali kan. Nah itu bisa masuk ke bab yang kita pun sebenarnya sudah terbatalkan keislaman. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau itu hampir setiap hari sering ngulangin syahadat. Dijadikan kayak wiridnya beliau. Selain syahadat dalam sholat, selain dalam azan itu ya. Beliau jadikan sholat. Terus ditanya sama muridnya, kenapa anda ulangi syahadat? Berapa kali kami dengar ini sering ulangi syahadat. Dia bilang, saya khawatir ada detik-detik hidup saya di mana saya lalui terjadi kesyirikan. Keluar dari Islam, saya meninggal, gak masuk surga. Lebih baik saya berbaharui syahadat itu. Itu dalam kondisi beliau seorang alim yang memang jauh dari perbuatan tersebut. Apalagi kalau kita memang dasarnya tidak tahu gitu ya. Jadi itu juga poin penting untuk diperhatikan. Nah. Dan ini lumayan terjadi, maksudnya sajen itu Ustaz, maksudnya ini waktu yang tepat karena saya menyampaikan sama teman juga ya. Jadi ada istilahnya kalau di studio kita dulu itu ada istilahnya kalau malam Jumat nggak boleh rekaman. Tapi ini bukan global ya, cuma hanya studio yang waktu tempat kita rekaman aja. Rekaman? Karena pada saat itu memang waktunya sajen. Oh gitu, bukan karena jinnya yang konser. Walaupun waktunya mereka gitu. Maksudnya, tapi yang anehnya gini kan, maksudnya kenapa kita jadi pada percaya? Memang sudah ma'ruf di studio itu seringkali kita rekaman di sana suka ya maaf ada suara-suara ikut masuk gitu. Jadi gimana nggak pada percaya gitu? Artinya jinnya nyanyi juga gitu. Iya. Nyanyi juga? Iya. Nyanyi itu kan. Antum gak pernah tahu itu kan? Nah harus dari beliau ini baru tahu. Dan ya berarti terdengar suaranya. Teman-teman band saya sendiri sih tahu. Pakai bahasa Indonesia juga? Iya. Berarti jin dari Jawa dong itu, dari Indonesia.
Emang lucu, tapi dikirain band kita aja ngalamin, ternyata ada juga yang ngalamin kayak gitu ya. Berarti mereka mau ikut konser juga ya? Dan kadang-kadang emang iya, jadi kalau malam Jumat itu memang kadang-kadang bermasalah, komputernya suka mati, suka apa gitu. Kadang-kadang kita pikirnya, udahlah biasa, ya udah kita nggak usah rekaman dulu gitu. Jadi hal yang biasa kalau kita pikir sekarang, gila ya sampai seperti itu. Sebenarnya di poin ini, kalau kita mau tanggapin, bukan karena musik. Kalau hukum musik sudah mungkin umumnya jumhur ulama sudah melarang gitu ya. Sebagaimana mungkin nanti kalau antum ceritakan salah satu sebabnya mungkin apa yang antum dengarin dalilnya. Tapi itu tidak asing kalau kita ingin cari dalilnya. Cuman di sini syaitan kalau kita terjerumus dalam satu dosa, ikhwan akhwat sekalian, dia tidak ingin kita terjerumus dalam satu dosa. Ya misalnya dia godain nih, kita terjerumus dalam perbuatan zina. Dia nggak akan cukupkan dengan zina. Dia akan pindah ke perbuatan yang haram. Misalnya maaf ya, orang berzina di kemaluan. Nanti dia akan bisikin untuk interaksi di dubur misalnya. Itu lebih besar lagi dosanya. Nanti coba lawan jenis, sesama jenis. Itu pindah ke dosa yang lebih besar lagi, homo atau lesbian. Nanti bisa pindah ke hewan. Nanti bisa pindah ke membunuh, khamar, judi, wow macam-macam tuh. Jadi dia akan selalu seperti itu. Nah di sini dia udah tahu nih lingkungan musik ini mungkin supaya orang-orang yang sudah terpengaruh tidak perlu lagi untuk digoda karena sudah masuk dalam perangkat itu kan. Dia masukkan masalah baru, masalah keyakinan kalau setiap tempat itu ada penjaganya. Nah ini Allah sebutkan dalam surah Jin kan, karena orang-orang musyrik Mekah dulu, ke tradisi mereka itu kalau mereka lakukan perjalanan mampir di sebuah lembah. Itu mereka tanpa sebab nih. Gak ada sebab apa-apa. Gak ada angin. Kalau tadi ada suara didengar, ini gak ada sama sekali. Tapi orang-orang itu, orang-orang pimpinan kafilah perjalanan itu mengajak semua anggota yang hadir di kafilah, ayo serahkan apa yang kalian mau serahkan untuk penjaga lembah. Yang ini serahkan madu, yang ini serahkan keju, yang ini gandum. Diambil semua, lalu pemimpin kafilah datang ke tengah-tengah lembah, lalu dia bilang, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Dan Allah sudah bongkar dalam Al-Quran. Karena mereka yang mengkultus wilayah itu dengan itu, maka Allah mengatakan fazaduhum rahaqa. Syaitan di sekitar lembah itu malah makin mengerjain mereka. Jadi nanti itu makin jadi tuh malam Jumat. Jadi selalu dikultus. Dan itu akan nyebar ke studio lain terus-terus gitu. Selain daripada hukum musiknya. Ini perbuatan yang lebih besar lagi. Karena kita akan takut sama jin, sama syaitan. Kita akhirnya ikutin syarat-syaratnya. Nanti akan ada syarat tuh. Syaratnya harus ini, harus itu dan seterusnya. Ada beberapa praktisi musisi juga yang pernah saya ketemu. Tapi dia ikut musik apa sih yang di Inggris yang biasa minum darah segala macam. Itu ternyata ritualnya sebelum tampil itu memang harus minum darah ayam. Gitu. Ya, itu saya ketemu sama salah satu tokohnya itu. Dia bikinkan gambaran di kamarnya sebelum dia buat lilin bentuknya seperti bintang. Dia duduk di tengah-tengah. Ayam itu bukan dipotong ya. Dia dengan sangarnya dicabut kepalanya. Diminum darahnya gitu-gitu. Jadi memang ritual-ritual seperti itu. Itu sampai pada situ nanti mungkin lebih jauh. Bisa saja nanti bukan cuma darah hewan, darah manusia. Dan seterusnya lah. Ya. Itu rentetannya kemana-mana. Jadi seperti itu memang ada ditimbulkan maksiat yang lain lagi. Yaitu tadi mengkultuskan wilayah itu, meyakini adanya penjaga tempat dan segala macam. Ada yang lain antum teringat kira-kira dari hal-hal yang seperti ini? Kalau tadi masalah jimat-jimat ada juga dipakai? Enggak, kalau mungkin karena kalau perempuan kan biasa pakai susuk supaya lebih cantik. Nah kalau itu mungkin suaranya lebih indah. Kalau yang setahu ya mungkin bukan di musisi ya, maksudnya kalau yang yang susuk saya memang ma'ruf juga, itu juga ada yang sempat nawarin juga yang kayak gituan. Cuma kalau mungkin jimat nggak secara spesifik gitu ya, jadi lebih kayak yang pakai ini apa ya supaya sehat kayak gitu, cuma segala macam gitu. Tapi untuk merekanya benar-benar menyadari bahwa bergantung sama itu sih, alhamdulillah kalau di band saya enggak. Tapi nggak tahu kalau di band lain ya pemahaman itu nggak tahu. Untuk menunjukkan rasa peduli terhadap audiens yang hadir, apa yang kadang-kadang dilakukan oleh para musisi untuk menarik mereka? Apakah hanya sekedar konser, musik, suara aja, atau ada sesuatu yang membuat supaya audiens itu tertarik misalnya? Itu kan maaf ini seperti informasi yang saya pernah dapatkan data-data di Amerika gitu kan.
ini di sana ya informasinya. Jadi kayak memang mereka itu ada yang dia bersedia untuk homo sehingga akhirnya audiensnya itu seperti dikasih respon karena kan merasa ini mahal gitu bagi dia. Atau kalau perempuan tuh lesbian atau apalah ya dan segala macam. Nah ini hal-hal seperti ini juga ada gitu. Apakah antum pernah dengar ini seperti ini? Kalau di band saya sih sejauh ini enggak ya, enggak sampai. Enggak harus di band antum. Maksudnya secara umum kita mau mendapatkan data apa itu benar gitu seperti itu ada. Rela gimana kayak menyerahkan, yang saya tahu mungkin gini, mereka lebih rela untuk netral terhadap segala sesuatu karena otomatis kan harus menarik audiens yang panjang gitu ya, baik itu dari segi agama, dari segi politik. Ada yang benar-benar harus mengorbankan supaya dia berada di posisi netral gitu ya. Di situ juga saya lihat banyak mungkin pengorbanan agamanya ya gitu. Mungkin bisa jadi dia mempunyai suatu pemahaman, tapi kalau pemahaman itu dibuka ke publik, otomatis akan ya di dislike segala macam. Jadi secara nggak langsung ya itulah yang mereka mungkin korbankan. Oke, sekarang titiknya di 2018 yang antum berpikir untuk meninggalkan. Apa puncaknya itu? Dan membuat antum tiba-tiba berpikir, kayaknya ini haram, ini nggak boleh, saya mau tinggalkan. Terakhir manggung itu waktu itu tahun baru. Tahun baru di Ancol itu sih puncaknya. Waktu itu memang kalau panggung tahun baru tuh kacau brutal ya Ustaz ya. Dan biasanya kalau kita manggung tahun baru itu kita nggak bisa keluar kan setelah tahun baru. Kacau itu kacau brutal ini apa nih kan? Apa maksudnya masalah di situ? Saya kasih gambarannya ya. Waktu itu global saja kira-kira. Supaya ini tahu, jadi nggak datang mereka. Ya. Jadi terakhir 2018 waktu itu manggung. Jadi waktu dulu kita tahu dari tahun 2017 itu sempat manggung di Ancol, tapi kita nggak bisa keluar karena penuh. Jadi tahun 2018 ketika kita manggung, strategi kita adalah kita keluar waktu subuh, biasanya sepi itu. Nah jadi pas manggung 2018 kita manggung. Manggungnya pagi? Jam 12 sebelum perubahan tahun, di mana itu pada malam ini ya, oke. Malam biasa dan manggung itu biasanya pada mabok segala macam. Nah setelah turun panggung, puncaknya itu ketika mau tahun baru disuruh naik, ayo naik Ki, apain? Tiup trompet, dia bilang, tahun baru. Pada saat itu lagi mempelajari juga agama tentang trompet, terus perayaan itu sejarahnya seperti apa tahun baru. Nggak mau ke atas pada tiup trompet segala macam. Saya sendiri pulang. Terus pas subuh keluar itu banyak orang yang mabuk tidur di lantai itu, cewek-cewek juga segala macam. Dan laporan pada saat itu penjualan kondom itu itu memuncak pada tahun itu, pada tahun baru gitu maksudnya. Berarti mabuk, zina gitu ya maksudnya. Yang ditakutin gitu, tapi kan kita menjadi penyebabnya apa? Ya karena salah satu diundang jadi rame. Nah, berarti sumbernya itu adalah apa yang diiklankannya itu gitu. Terus saya berpikir ketika kita mau manggung di klub malam atau di acara rokok, kok mereka nggak pernah mengiklankan yuk mabok malam-malam bareng-bareng atau yuk ngerokok bareng-bareng, tapi band atau enggak ya kita dijadikan sosok untuk menarik orang. Kita azannya mereka gitu. Nah itu yang membuat yang kayaknya udah cukup gitu. Nah alhamdulillah sewaktu itu terjadi sebelum ke Jember. Ada pengaruh dari melihat orang yang mabuk itu juga? Kan orang pada tadi bergelepar gitu. Ada itu menyentuh juga nggak secara jiwaan? Kok sampai seperti ini ya gitu? Ada satu yang menyentuh tuh waktu itu saya inget banget waktu manggung di Jogja. Manggung di klub malam jam 12:30, tapi di depan ada wanita pakai hijab. Paling depan. Dia joget, ya, maksudnya dia nonton, tapi di belakang dia orang-orang mabok. Dan itu kan menekan ya, kalau kan sempit gitu panggung tuh. Orang itu ketekan-tekan si perempuan gitu-gitu. Saya lihat, wah gimana kalau anak saya kayak gini gitu. Jadi dia juga berusaha untuk menjadi fans syar'i. Memakai hijab, datang ke klub malam. Bagus antum pakai istilah ini supaya kita batalin sebentar. Yang di atas jadi musisi syar'i, di bawah juga ada fans syar'i. Tapi ya kayaknya nggak berhasil ini semua.
Seperti itu menyentuh sih pada saat lihat itu. Setelah itu 2018. Tapi di saat itu antum sudah baca tentang artikel pendapat ulama, dalil-dalil tentang masalah itu belum? Masih lebih kepada pengalaman seperti ini? Sempat baca sampai lihat justru ulama-ulama luar karena berpikir jangan-jangan ini mau ustaz-ustaz lokal aja yang kayak gini gitu. Mencari pembenaran dulu ya. Sempat lihat beberapa ulama-ulama dari luar. Ternyata lebih keras. Ada yang lebih keras lagi ya. Jadi wah mentok nih luar negeri nggak dapat, dalam negeri nggak dapat gitu. Jadi nggak cari di pulau mungkin di Pulau Seribu ada. Alhamdulillah tapi selalu berdoa gitu ya. Ya Allah temukanlah aku dengan seseorang yang paham agama dulu. Yang bisa memandu gitu. Yang memandu dan itu memang saya doakan setiap tahun baru. Selama 3 tahun diantaranya adalah doanya itu selalu ya Allah kalau musik ini halal permudah, kalau musik itu haram persulit gerak gerik saya di dalam sini selama 3 tahun. Pas tahun ketiga itulah memutuskan karena ya ternyata mengalami kesulitan dalam membuat album itu kerasa gitu. Di tahun ketiga udah enggak, ya udah minta dipertemukan aja dengan seorang yang paham agama yang bisa memberi petunjuk. Jadi subuh itu pulang dalam kondisi sudah sulit untuk menerima, itu ya secara kejiwaan terganggu ya. Terus keputusan apa antum hari itu? Puncaknya ketika ketemu Ustadz, alhamdulillah waktu itu doanya ya alhamdulillah diijabah, kita ketemu di satu pesawat gitu. Beliau duduk di belakangnya, waktu itu kru tuh sempat bilang, Ki ada Ustadz Khalid katanya. Oh iya pas dia lihat, oh bukan itu Ustadz Syafiq. Namanya Wahyu. Jadi wasilahnya dari Wahyu tuh teman saya itu Wahyu. Tapi paling tidak nama saya sempat disebut. Mudah-mudahan ada karena kita sering nonton juga ya. Insyaallah. Nah mulai dari situ nyuratin ke Ustadz di belakang, memperkenalkan diri, menanya-nanyakan tadi seputar. Itu pulang dari acara itu? Jadi itu terjadi sebelum tahun baru juga. Oh sebelum tahun baru. Sebelum tahun baru. Nah setelah nyuratin, sebulan kemudian tahun baru itu. Dan sempat mimpi itu, jadi setelah tahun baru itu sempat liburan ke Singapura. Terus mimpi ngamen di depan rumahnya Ustadz Syafiq. Mimpi. Ini Ustadz Syafiq udah tahu belum nih? Mimpi manggung, kita saya ngamen di depan rumahnya, main gitar. Terus dikasih duit nggak? Dia dalam mimpi dikasih duit nggak? dia masih inget banget itu. Dia keluar, cuma melototin lihat aja, cuma diliatin. Udah, alhamdulillah pada saat itu udah punya nomor Ustadz gitu. Ustadz kayaknya harus ketemu deh, harus ke sana. Alhamdulillah beliau lagi libur, lalu ke Jember setelah itu. Setelah itu sih di sana udah beres semuanya dah. Gimana sama teman-teman grup ini? Kaget. Artinya langsung putusin, saya mungkin keluar segala macam. Iya. Terus mereka tanya. Gimana Ustaz? Mereka bertanya apa sebabnya? Enggak. Karena Ariel tuh tahu kalau Uki punya ada keputusan udah gak usah ditanya-tanya katanya. Dia bilang kayak gitu. Karena urusannya udah agama, udah gak ada ruang untuk berdebat gitu. Apa yang mau diperdebatin gitu di sana gitu. Alhamdulillah. Oke, sekarang setelah mulai itu 2018 ya. Masuk 2019 itu setelahnya itu. Apa yang antum lakukan ya supaya antum bisa mempertahankan? Sekarang kan income antum dari situ kan? Salah satunya ya? Dari tampil tadi? Dulu iya 100% dari sana. Kalau sekarang udah enggak. Bukan sekarang. Jadi waktu itu. Sekarang kan antum income dari situ kan? Iya. Sekarang kemudian tahun 2018 itu antum tinggalkan. Ya. Ini kan ada masa transisi nih. Betul. Antum harus tinggalkan income antum, ketenaran antum. Dan akhirnya antum karena agama. Apa yang membuat antum ini bisa menerima itu? Apa yang membuat antum bisa jadi akhirnya, gak apa-apa deh, saya tinggalin aja. Selama 3 hari di Jember itu, alhamdulillah banyak sekali berbicara bukan hanya. Artinya antum sempat ke Jember, tinggal selama 3 hari. Diskusi sama para asatidz dari sana. Di sana ya, sempat ngobrol di sana dengan para asatidz, dengan beberapa murid. Jadi pada saat itu tuh hanya kamar masjid. Ketemu Ustadz, muter-muter ceramah terus tiap hari.
semakin susah gitu. Dan untuk mencari celah musik syar'inya. Semakin sulit ya. Karena makin terhimpit, makin banyak hujah gitu. Dan ya itu salah satunya gitu. Karena berkaca pada 2018 sebelum ke Jember itu kan pagi-paginya Ana sudah alhamdulillah ada pagi-pagi itu ada kajian, malamnya manggung. Pagi-pagi kajian, malamnya manggung. Itu merusak batin. Sempat baca juga gitu ya, yang ada orang itu yang pagi-paginya mungkin Islam, malamnya takutnya udah kufur, ada yang sebaliknya pagi-paginya. Baca itu kayak yang jangan-jangan ini saya gitu, yang seperti ini tuh gitu. Jadi nggak bisa nemu aja gitu pagi-pagi ngaji terus malam main di klub atau manggung itu nggak. Artinya mempertemukan antara agama dengan ini susah ya kondisinya. Karena gini, tadi akan bertemu acara musik dengan mabuk, dengan perempuan, dengan tadi penjualan kondom segala macam dan seterusnya dia. Hal-hal ini akan sulit sekali untuk mencari dia ini ada syar'inya gitu. Iya, karena gini, yang pertama gini, biasanya kita berpatokan idola kita tuh sama musisi pasti kalau nggak Amerika sama Inggris ya. Maksudnya ketika lihat itu kita lihat memang musik itu buat saya ini ya terciptanya memang untuk orang yang seperti itu gitu. Ketika mau dicampurin sama agama jadi susah ada pertempuran dalam batinnya gitu kalau dia mau jujur gitu ya. Pasti mengalami kesulitan. Mau kita manggung jam 1 malam subuhnya mau gimana, terus ikhtilatnya mau kayak gimana, terlepas dari pembahasan tentang hukum musiknya, tapi gaya hidup musik itu buat saya sendiri nggak cocok untuk. Tadi yang antum bilang pagi taklim malamnya tampil lagi manggung lagi ini itu sebelum kejadian tahun baru itu? Sebelum. Nggak, kita bicara sekarang setelah tahun baru. Setelah. Dan itu kan sudah mulai tinggalin tuh. Tadi teman-teman di grup band sudah paham, udah oke lah, nggak usah diskusikan masalah agama. Apa yang antum lakukan di saat itu? Kan ini sebuah transisi nih, pindah dari sebuah ketenaran, sebuah income, pindah ke masalah yang antum sudah merasa dari pengalaman spiritual beberapa hari, beberapa tahun itu kan, kayaknya nggak bisa ketemu nih. Nah gimana nih, mendapatkan sumber income baru, kondisi dan komunitas baru, itu apa yang antum lakukan? Alhamdulillah waktu itu sempat sama Reda itu kita ketemu sama Ustadz Subhan. Maksudnya dia menceritakan apa yang ada pada kamu sekarang udah tapi nggak bisa ngambil lagi uang-uang yang ya mau itu royalti segala macem. Dan saya pada saat itu nggak punya keahlian lain selain di bidang itu gitu ya. Jadi dinasihatin juga ya jangan heran kalau nanti uangnya mungkin dikuras dulu. Nanti mungkin Allah akan gantikan dengan yang baik. Itu di Jakarta 2 tahun tuh memang kayak orang nggak karuan hidupnya saya Ustaz. Kesana kesini ke majelis taklim, sempat kesini juga disambut sama Ah Deni juga di sini alhamdulillah. Tapi nggak karuan hidupnya selama 2 tahun itu. Karena tadi ya transisi itu. Transisi itu ya kadang-kadang kita coba datang ke kajian, tapi maksudnya. Tapi di saat transisi 2 tahun itu nggak sempat manggung lagi? Enggak, udah keluar. Emang betul-betul ditinggalkan? Udah keluar, nggak boleh menerima lagi uang segala macam. Ya mencari jati diri barunya itu yang susah. Setelah kita hijrah itu mau apa? Kadang-kadang kita berhijrah berharap orang-orang tuh ngebantu kita. Di transisi itu apa yang antum lakukan? Supaya antum bisa tetap nih, tidak kembali karena tidak ada keterampilan lain, hanya ada itu. Sebelum corona itu udah mulai yang pengen belajar dari dasar. Memang waktu ke Jember ketemu Ustadz Subhan selalu menanyakan gimana sih proses belajarnya agama yang benar gitu ya. Karena buat saya pada saat itu karena saya musisi berangkat ke kajian itu buat saya ibaratnya kayak nonton-nonton konser. Tapi kita nggak belajar secara ada orang yang belajar musik itu kan dia les ya. Dari dasar dulu terus dia naik. Nah buat saya pada saat itu pergi bolos nggak nempel aja gitu. Jadi minta saran juga kepada Ustadz. Saya pengen belajar agama yang intens. Yang intens, yang tadarruj. Mulai dari situ lah, mulai disaranin seperti apa belajarnya. Dan yang saya selalu pegang itu adalah Al-Quran gitu ya. Dari dulu, dari awal yang tadi cerita yang 10 ayat itu, sekarang saya pengen paham Al-Quran dengan bahasa aslinya gitu. Dan saya akan bertekad untuk melakukan itu sampai saya mati. Mencoba untuk memahami Al-Quran gitu karena seringkali musisi selalu bertanya kalau nggak ada musik gantinya apa, dan memang Ustadz banyak menyarankan juga ya gantinya Al-Quran, tapi saya jujur pada diri saya sendiri ketika saya dengar Quran saya nggak paham
Ketika saya berdiri sholat, saya nggak paham. Tapi kalau dengar musik, kenapa bisa dinikmatin? Karena saya paham. Tinggal dibalik sekarang. Oh, berarti ya saya harus mencoba untuk belajar bahasa Arab. Bahasa Arab supaya bisa menikmatin Al-Quran gitu dan menikmatin sholat juga. Jadi ya itulah. Di saat hijrah ini kita flashback dulu. Bagaimana respon ibu? Ibu marah, sedih, kasihan, bercampur kalau ibu sih semua gitu ya. Ayah ya mungkin karena laki-laki ya, tapi kalau ibu itu dia yang awalnya kesel karena yang dapat banyak tekanan dari keluarga ibu. Jadi artinya kenapa anak kamu tinggalkan gitu-gitu? Karena pada saat itu juga mungkin video di Jember itu keluar, orang menyangka di sana tuh ada sekte apa gitu. Karena dari sudut pandang orang awam gitu ya, mereka nggak pernah lihat apa itu yang namanya sunnah atau salaf, itu kan nggak tahu gitu ya. Jadi ketika itu yang lebih dikhawatirkan adalah kamu jadi teroris ya, karena jenggot panjang. Itu yang mereka concern gitu, karena nggak tahu gitu. Pada saat itu juga keluarga itu banyak yang bertanya sama ibu gitu. Sampai kapan itu syubhat itu ada di pikiran orang tua? Sampai sekarang atau sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai. Karena sebenarnya kita sendiri yang memperburuk keadaan gitu ya. Ketika kita hijrah, kita nyampe ke rumah, kita ngobrol sama orang tua dengan cara mendebat. Jadi semakin jelas aja ini kayaknya teroris kayaknya gitu. Gitu. Tapi minta nasihat lagi, bukan kayak gitu kalau ke orang tua, coba diberubah dari akhlak segala macam. Alhamdulillah saya ingat saya nanya sama ibu, Mama lebih suka saya yang dulu di band atau yang sekarang? Jujur sekarang. Alhamdulillah beliau jawabnya sekarang gitu. Dari situ mulai itu dia otomatis kajian juga nontonnya sekarang alhamdulillah dengan sendirinya gitu. Jadi kalau kita simpulkan poin antum bisa istiqomah setelah meninggalkan itu, apalagi 2 tahun tadi masa transisi, itu karena antum sering konsultasi sama para ustadz ya. Ada masalah apa antum konsultasi, antum tanya gitu ya. Itu berarti kiat pertama ya. Jadi sering konsultasi dengan ahli agama sehingga selalu ada jawaban. Mentok di sebuah titik tanya lagi, diberi saran lagi. Betul. Seperti itu ya. Dan yang kedua tadi tentang masalah bagaimana coba untuk belajar bahasa Arab tadi ya. Lebih memahami agama dari sumber bahasanya langsung. Kayak Al-Quran, kayak hadis begitu ya. Betul. Ya, berarti memang itu juga poin lebih mendalami agama, tapi bukan hanya sekedar hadir ta'lim seperti ini. Tapi bagaimana pribadi sendiri kalau lagi sholat, baca ayat, baca zikir, ruku, sujud itu bisa faham artinya. Seperti itu ya. Ya. Baik. Ala kulli hal, alhamdulillah kita sudah dengarkan ya sekelumit kisah beliau, tentunya dengan umur 43 tahun tadi ya. Kita kalau mau simpulkan 43 tahun dalam 40-50 menit itu kan tidak mungkin ya. Tapi secara global alhamdulillah kita sudah bisa tangkap pesannya. Bagaimana kehidupan sebelumnya, bagaimana hijrah sebabnya, dan juga akhirnya bagaimana bisa istiqomah. Dan tentu kita sedang mengambil pelajaran dari figur saudara Uki, Uki gitu kan. Ini kita sedang tidak menyinggung siapapun ya. Jangan sampai nanti acara seperti ini dianggap ini berarti sedang menyinggung semua musisi. Itu nggak ada hubungannya. Ya, kita sedang berbicara tentang beliau pribadi. Kita ingin tahu apa sebab secara pribadi hijrah. Sebabnya apa? Merasa itu tadi tekanan-tekanan yang ada dari semua sisi. Keadaan-keadaan yang tidak mendukung. Dan sulit sekali untuk menjadi musisi syar'i. Ya. Ya. Karena iman tidak bisa ketemu. Seperti itu gambarannya. Terima kasih jazakumullah khair. Terutama kepada Akhuki dan semua tim yang sudah datang. Dan semua ikhwan dan akhwat yang sudah datang. Semoga bisa diambil manfaat. Ada benar dari Allah. Kalau salah dari kami berdua. Tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.